Timnas Indonesia kembali mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi salah satu tim langganan Piala Dunia yakni Australia, tim Garuda berhasil mengamankan 1 poin dalam pertandingan yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tambahan 1 poin untuk Timnas Indonesia ini sangat berharga, karena pasukan Sinteyong yang datang ke pertandingan ini dengan status sebagai tim yang berada di ranking ke-133 FIFA berhasil menahan imbang Australia yang berada di ranking ke-24 FIFA. Yuk, simak bagaimana Timnas Indonesia kembali berhasil mendapatkan poin dalam pertandingan menghadapi Timnas Australia dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Saat menjalani sesi jumpa pers menjelang pertandingan menghadapi Australia, pelatih Timnas Indonesia yakni Sinteyong menyampaikan bahwa tim Garuda akan lebih banyak bertahan di pertandingan ini. Coach Shin tidak ragu untuk memuji Australia sebagai tim kuat yang menempati ranking ke-24 FIFA, berbanding jauh dengan Timnas Indonesia yang menempati ranking ke-133 FIFA. Oleh karenanya, bermain lebih bertahan menjadi opsi yang rasional bagi tim Garuda di pertandingan ini. Meskipun terpaut sangat jauh di ranking FIFA, Sinteyong menyampaikan Timnas Indonesia tidak akan menyerah begitu saja dari Timnas Australia. Pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan skuadnya memiliki keuntungan karena pertandingan ini dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan oleh karenanya tim Garuda akan berjuang keras dalam pertandingan ini. Sinteyong juga tidak memungkiri bahwa para pemainnya mengalami kelelahan pasca pertandingan menghadapi Timnas Arab Saudi yang dimainkan di Jeddah dengan kondisi cuaca yang panas. Namun demikian, Coach Shin juga menyampaikan Timnas Indonesia akan menampilkan performa yang lebih baik saat menghadapi Timnas Australia dibandingkan saat menghadapi Timnas Arab Saudi lalu. Salah satu poin yang paling ditekankan oleh Coach Shin adalah penilaian stamina para punggawa tim Garuda. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia mengalami penurunan performa dan stamina yang signifikan saat menjalani pertandingan babak kedua menghadapi Timnas Arab Saudi lalu. Penurunan performa dan stamina yang signifikan ini juga berulang kali membahayakan tim Garuda. Namun performa gemilang Martin Paes di bawah mister gawang membuat Timnas Indonesia masih mampu mencuri 1 poin dari Jeddah. Sinteyong juga menyoroti Timnas Indonesia di masa kepelatihannya yang sering kebobolan di menit-menit akhir pertandingan karena masalah stamina. Serangkaian evaluasi yang dilakukan oleh Sinteyong dari pertandingan menghadapi Timnas Arab Saudi maupun pertandingan-pertandingan lainnya membuat Coach Shin melakukan perubahan susunan pemain dalam starting line-up yang diturunkannya. Kembalinya Justin Hubner yang harus absen dalam pertandingan pertama karena akumulasi kartu membuat Sinteyong kembali memainkan Hubner sebagai starter di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Masuknya Justin Hubner ini juga membuat Calvin Verdong kembali ke posisi aslinya sebagai gelandang sayap kiri, dan Nathan Choaon kembali dimainkan sebagai gelandang tengah. Selain itu, Coach Shin juga memutuskan untuk memainkan Marcelino Ferdinand sejak menit awal pertandingan, menggantikan Witan Sulaiman di sisi kanan serangan Timnas Indonesia. Perubahan yang paling signifikan dalam susunan pemain Timnas Indonesia untuk pertandingan menghadapi Timnas Australia ini adalah keputusan Coach Shin untuk membangku cadangkan jenderal lini tengah tim Garuda yakni Tom Hye. Dengan keputusannya itu, Sinteyong harus mengandalkan duo Ivar Jenner dan Nathan Choaon di lini tengah yang bertugas untuk menggantikan peran sang profesor. Walaupun mengejutkan bagi banyak pihak, keputusan Coach Shin untuk membangku cadangkan Tom Hye ini sebenarnya sangat masuk akal. Dalam pertandingan menghadapi Timnas Arab Saudi kemarin, Tom Hye ditarik keluar di menit ke-59 karena mengalami kelelahan. Dan sejak keluarnya Tom Hye, permainan Timnas Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, keputusan Coach Shin untuk membangku cadangkan Tom Hye ini bertujuan untuk menjaga performa Timnas Indonesia di babak kedua. Atau dengan kata lain, Coach Shin menjadikan Tom Hye sebagai kartu as tim Garuda yang siap dimainkan saat pemain Timnas Indonesia maupun Timnas Australia sudah mengalami penurunan. Keputusan Coach Shin itu pun terbukti. Sinteyong memasukkan Tom Hye di menit ke-70 dan sang profesor berhasil membuat lini tengah Timnas Indonesia menjadi lebih seimbang. Tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan ranking FIFA dan jam terbang pemain di level internasional yang sangat jauh membuat Timnas Australia mendominasi jalannya pertandingan ini. Jika teman-teman masih ingat, Timnas Australia pernah mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 4-0 dalam pertandingan Piala AFC di bulan Januari tahun ini. Walaupun diwarnai dengan blunder-blunder, kekalahan telak itu membuat pasukan Sinteyong harus bermain lebih bertahan. Keinginan Coach Shin untuk bermain lebih bertahan pun berhasil berjalan dengan baik. Lini pertahanan Timnas Indonesia yang dikomandai oleh Jay Itzes berhasil menggagalkan berbagai peluang Timnas Australia. Selain trio Justin Hubner, Jay Itzes,
dan Rizky Ridho yang tampil gemilang di lini pertahanan, para punggawa tim Garuda lainnya termasuk Marcelino Ferdinand dan Ratno Oratmangun yang merupakan penyerang juga berusaha untuk membantu lini pertahanan timnas Indonesia. Namun jika ada satu nama yang paling pantas menjadi sorotan di pertandingan ini tentu saja adalah Martin Paes. Performa gemilang Martin Paes yang berhasil menggagalkan 2 peluang emas dan 1 tendangan penalti dalam pertandingan menghadapi timnas Arab Saudi lalu berhasil ia lanjutkan di pertandingan ini. Penjaga gawang milik FC Dallas itu benar-benar berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai kiper yang memiliki jam terbang tinggi dengan berulang kali menyelamatkan gawang timnas Indonesia. Layaknya Thibaut Courtois yang disebut oleh Jurgen Klopp memiliki 12 tangan saat berulang kali menyelamatkan gawang Real Madrid di final Liga Champions musim 2021-2022, Martin Paes juga layak disebut sebagai kiper yang memiliki 12 tangan di pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Australia ini. Penyelamatan pertama Martin Paes dalam pertandingan ini terjadi di menit ke-21. Ex-kiper FC Utrecht itu berhasil menepis ancaman pertama timnas Australia melalui tendangan Harry Souttar. Hanya 2 menit berselang, Martin Paes kembali membuat Harry Souttar frustasi setelah sundulannya yang mengarah ke gawang timnas Indonesia berhasil dihalau oleh Martin Paes. Martin Paes kembali berhasil menyelamatkan gawang timnas Indonesia dari kebobolan di menit ke-34. Menghadapi Kret Gowin yang berada dalam posisi bebas tanpa pengawalan saat melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, Martin Paes berhasil mementahkan tembakan pemain timnas Australia itu. Memasuki paruh kedua pertandingan, gawang timnas Indonesia kembali mendapatkan ancaman dari tendangan bebas Craig Goodwin. Namun lagi dan lagi, ancaman itu masih mampu diselamatkan oleh Martin Paes. Penyelamatan kelima Martin Paes dalam pertandingan ini kembali terjadi di menit ke-77. Penjaga gawang yang kini berusia 26 tahun itu berhasil menggagalkan sepakan jarak dekat dari Adam Taggart. Sama seperti Thibaut Courtois yang terpilih sebagai man of the match dalam final Liga Champions musim 2021-2022 setelah penyelamatan-penyelamatan gemilang yang dilakukannya, Martin Paes juga berhasil terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Australia ini. Setelah timnya ditahan imbang oleh timnas Indonesia, pelatih timnas Australia yakni Graham Arnold memberikan pujian kepada skuad asuhan Sinteyong. Secara khusus, Graham Arnold memuji performa Martin Paes yang ia sebut banyak membuat penyelamatan bagus bagi timnas Indonesia. Selain Graham Arnold, supporter yang hadir di stadion, hingga supporter yang hadir di luar stadion, pujian kepada Martin Paes juga dilontarkan oleh Sinteyong. Pelatih timnas Indonesia itu memuji performa Martin Paes dalam pertandingan menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Coach Shin juga menyebut Martin Paes merupakan pemain belakang terakhir yang bisa memimpin timnya dengan baik. Tambahan 1 poin yang diraih oleh timnas Indonesia dari pertandingan menghadapi timnas Australia ini adalah poin yang sangat berharga untuk menjaga harapan tim Garuda bermain di Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Australia adalah salah satu tim yang sudah langganan bermain di Piala Dunia, sekaligus salah satu tim paling kuat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Selain itu, hasil imbang dari pertandingan menghadapi timnas Australia ini juga membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,57 poin di ranking FIFA. Dengan tambahan poin itu, tim Garuda berhasil melompat ke ranking 130 FIFA, setelah di awal pertandingan menempati ranking ke-133 FIFA. Pencapaian ini membuat timnas Indonesia berhasil menggeser timnas Malaysia yang kini menempati ranking ke-132 FIFA. Selamat untuk timnas Indonesia yang kembali berhasil mendapatkan poin dalam pertandingan menghadapi timnas Australia ini. Semoga tren positif tim Garuda kembali berlanjut dalam pertandingan ketiga dan keempat yang akan dimainkan di bulan Oktober mendatang. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah hasil imbang ini akan memperbesar peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.